Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda Brio 1,2 tipenya ECKD Matic tahun 2014. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas nabrak, bebas banjir, serta kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Nah, silakan tonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil second, terutama Honda Brio. Nah, apabila kita sedang mencari mobil second, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, secara sekilas yang pertama dari luar ya. Yang dari luar yang perlu kita perhatikan adalah tongkrongan dari mobil. Nah, mobil yang bagus dia tongkrongannya dia masih tegak ya, tegak, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Nah, terus untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah permukaan dari cat ya, permukaan cat sendiri. Terus habis itu ini adalah nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi dia di luar kita coba perhatikan secara keliling. Nah, dia nutnya itu dia jika tidak terkena benturan dia masih simetris. Terus habis itu juga bayangan yang memantul dari permukaan bodi itu dia lurus tidak bergelombang. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita perhatikan dengan seksama, kita pastikan semua, kita perhatikan baik komponen-komponen yang lain juga, baik lampu, terus ban juga pelek. Nah, dia ban juga kebetulan masih tebal. Nah, coba kita kelilingin mobil, kita pastikan bahwa bodinya itu aman, tidak bekas nabrak atau bekas benturan. Nah, setelah kita pastikan sudah aman, yang berikutnya kita periksa bagian dalam mobil. Nah, ini dia kuncinya sudah bergabung dengan remote. Nah, sekarang coba kita buka mobil ya, oke? Nah, mobil sudah kita buka. Kita coba masuk ke dalam ya. Oke. Nah, pertama kali kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan adalah aroma dari dalam mobil ya, interior. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Sebaiknya kita hindarin kalau menemukan mobil second seperti itu, karena ada indikasi mobil terkena banjir. Terus habis itu berikutnya yang perlu kita perhatikan ini adalah di bawah kolong dashboard. Kita pastikan kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur. Nah, terus habis itu yang perlu kita perhatikan juga, kita periksa di bawah masing-masing jok ya. Bawah masing-masing jok kita pastikan mobil aman, tidak terkena banjir seperti itu. Oke. Nah, jika kita pastikan sudah aman, nah berikutnya kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, setelah kita masuk ke dalam mobil, kita perhatikan ya semua instrumen-instrumen, komponen-komponen yang ada di dalam. Kita perhatikan kondisinya masih bagus atau tidak. Terus habis itu juga plafon juga kita perhatikan. Terus habis itu jok juga kita perhatikan, jok aman atau tidak. Nah, dia joknya bahannya fabric ya, fabric kain, masih orisinil ya bawaan mobil seperti itu. Oke, nah jika kita pastikan sudah aman, kita nyalakan mobil. Tapi sebelum kita nyalakan mobil, coba kita buka kap mesin, kita pastikan, kita periksa. Yang pertama itu level oli, kondisi oli, terus habis itu radiator coolant-nya dan kondisinya bagaimana, level dan kondisi. Terus habis itu kita periksa juga di mesin apakah ada rembesan-rembesan. Terus kita coba ngolong juga, ngolong kaki-kaki kita periksa juga aman, tidak ada rembesan atau tidak. Nah, jika kita pastikan sudah aman, coba kita nyalakan mobil. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Kenapa? Apabila nyalanya tersendat-sendat, ada kemungkinan bisa di aki ya, aki sudah tekor, bisa juga dinamo starternya bermasalah. Nah, terus habis itu juga getaran mesin yang masuk ke dalam kabin, coba kita perhatikan dengan cara kita bisa pegang setir ya. Kita pegang setir, kita rasakan getarannya bagaimana. Terus habis itu juga
posisi duduk juga kita bisa merasakan ya getaran mesinnya bagaimana. Apabila getaran mesin berlebihan, ada kemungkinan engine mounting sudah bermasalah, bisa jadi mesin pincang atau mesin litik ya. Terus bisa jadi juga ada problem-problem lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya kita perhatikan juga di kilometer. Nah, mobil ini kilometernya di 46.000. Mobil ini tangan pertama. Nah, untuk mobil 2014 ya, berarti sekitar hampir 7 tahun lebih ya, 7 tahun lebih. Jadi kilometernya masih cukup rendah. Nah, pastikan ada servis rekod dari mobil untuk memastikan jangan sampai kilometer mobil diturunkan atau di reset. Nah, di sini dia terakhir ada nih. Nah, ganti oli terakhir bulan 11 2021 kilometer 45.700. Nah, di sini kalau nggak salah filter juga ada ganti, terus oli ATF-nya juga sudah ganti ya. Oke, seperti itu. Nah, di Brio ini juga masih ada buku servis. Nah, buku servis juga masih ada. Jadi kita lihat juga historinya, sejarahnya bagaimana. Nah, di Brio ini dia dari awal rekod Honda sampai terakhir di ini 29, terakhir di 39.000 dia servis rekod Honda. Nah, terus habis itu juga buku manual juga masih ada. Terus habis itu juga buku petunjuk tip ya, tip sama remote tip juga masih ada seperti itu. Oke. Nah, pastikan servis record ada jika kita mencari mobil second. Karena apa? Karena kilometer gampang diturunkan. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya rendah, ternyata kita kecele sudah di reset kilometernya atau diturunkan. Nah, berikutnya kita periksa di mesin ya. Nah, ini untuk buka kap mesin. Nah, buka kap mesin, terus habis itu dia pengaturan spion, dia sudah elektrik tapi tidak retract. Ini untuk pengaturan power window. Nah, kita coba buka power window. Nah, kita periksa juga door trim. Nah, di door trim juga ini masih bagus, masih aman. Nah, terus sealer di pintu juga wajib kita periksa. Nah, karena apa? Karena kalau sealernya itu sudah rusak, ada kemungkinan pintu direparasi. Nah, kalau sealernya itu tidak ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita coba periksa mesin ya. Periksa mesin. Ini kita buka mesinnya. Nah, oke. Honda Brio ini mengusung mesin 1200 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Seperti itu. Nah, untuk memperhatikan mesin secara sekilas, mesin yang sehat itu dia getarannya pertama sangat minim. Terus kedua juga ritme suara dari mesin itu dia konstan ya, iramanya ya. Jadi dia beraturan. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak, kita perhatikan yang pertama adalah ini besi bagian depan yang disebut apron. Nah, pastikan apron ini tidak bekas ketokan. Terus habis itu di bagian-bagian samping bawah kita perhatikan juga ya, itu jangan sampai ada bekas ketokan atau bekas cat ulang. Nah, terus habis itu di kap mesin juga kita perhatikan sealernya aman atau tidak. Nah, pastikan juga mobil tidak ada rembesan oli. Terus habis itu juga tidak ada bekas sisa-sisa lumpur. Terus habis itu juga di komponen metalnya tidak ada bekas karat. Nah, yang mobil yang menggunakan fan listrik ya, juga kita perhatikan fan listrik atau kipas listriknya masih berputar secara normal atau tidak. Nah, oke. Nah, setelah kita pastikan sudah aman, sekarang kita tutup kap mesin. Nah, bagi yang mencari mobil second ya, hatchback dengan kapasitas 5 penumpang, mungkin Honda Brio ini menjadi salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan karena dia populasinya juga banyak dan termasuk hatchback terlaris ya di Indonesia pada saat ini. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba periksa bagaimana duduk di bagian belakang ya. Nah, di
Kita coba duduk. Nah, saya duduk. Oke. Nah, saya masuk ke dalam. Nah, saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar bisa 7 jari ya. 7 jari, terus headroom juga masih lumayan ya, masih bisa ada sekitar 4 jari. Nah, dia jok juga masih oke, masih bagus. Dia tidak ada senderan kepala, dia menyatu dengan jok. Terus tapi belum ada juga ini senderan tangan. Nah, di belakang sendiri itu cup holder cuman ada di sini ya. Cup holder di sini ada kantong penyimpanan. Oke. Nah, sekarang kita periksa door trim. Nah, door trim juga kita periksa. Door trim juga masih bagus, masih aman. Terus habis itu di child lock juga sudah ada. Nah, terus habis itu ini sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Oke. Nah, untuk buka bagasinya ini harus dari depan atau dengan menggunakan kunci. Nah, ini buat buka bagasi, ini buat buka tangki bensin. Oke. Nah, coba kita periksa bagasinya ya. Nah, bagasi kita periksa. Nah, bagasinya ini dia kaca ya. Jadi tidak ada frame-nya, dia kaca. Jadi makanya kalau kita tutup harus hati-hati. Nah, oke. Bagasi mungkin 2 tas medium masih bisa masuk. Nah, di sini ada buat dongkrak ya. Dongkrak, terus di sini ada ban cadangan di bagian bawah. Agak susah dibuka. Sebentar. Nah, ini ada ban cadangan, dengan satu tangan susah, tapi nggak apa-apa. Nah, di bawah bagasi ada ban cadangan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita tutup jendelanya. Nah, ini buat tangki bensin. Nah, kita periksa pintu juga aman, door trim masih aman, sealer di pintu juga masih aman. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Nah, oke. Sekarang kita pindah ke pintu depan sebelah kiri. Nah, door trim juga masih aman, masih bagus. Sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri depan. Nah, oke. Sekarang berikutnya kita masuk ke dalam. Oke. Nah, kita masuk ke dalam, kita periksa. Sini kondisi setir juga masih bagus, kulit jeruknya juga masih tebal ya, karena kehausan setir berbanding lurus dengan pemakaian. Ini biasa standar untuk pengaturan lampu sen. Terus habis itu ini buat wiper. Nah, di sini ada buat hazard. Tipnya orisinil ya, dia double din tapi belum LCD. Ada CD MP3 juga bisa, radio. AC juga kita periksa, AC juga masih dingin, masih aman. Ini buat nyala matiin AC, ini buat fog lamp depan, ini buat ngatur kecepatan AC, ini buat arah semburan, sini buat suhu, di sini buat ventilasi dalam dan luar. Nah, di sini ada power outlet, di sini ada laci penyimpanan terbuka. Di sini ada cup holder 2. Nah, ini dia matic ya. Matic ada sampai 1 ya, 1 2 D3. Terus ini rem tangan. Nah, terus habis itu ini buat kunci seat belt. Nah, kita bisa periksa juga nih di dalam kunci seat belt apabila terdapat bekas karat atau sisa-sisa lumpur, ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus di sini ada laci penyimpanan tertutup. Sini ada penyimpanan terbuka juga. Terus di sini ada penyimpanan terbuka. Di sini bisa sih buat cup holder. Sini juga bisa cup holder, penyimpanan terbuka. Seperti itu. Oke. Nah, sun visor kita periksa. Ada cermin. Di sini juga ada cermin. Ada cermin, oke. Tapi di sini nggak ada lampu baca. Nah, di sini untuk spionnya bisa diatur kesilauannya ya secara manual. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan tentang Honda Brio 1,2 CKD Matic tahun 2014. Jika berminat silakan hubungi Zal Motor
Nomor telepon, deskripsi, alamat, semuanya tercantum di video ini. Sampai jumpa dan terima kasih.